kalau kita binasa? Itu berdoa berbincang. Lalu bagaimana saudara kita boleh dijawab Tuhan, diperdulikan Tuhan, kita nggak pernah ngomong dengan dia? Begitu banyak orang sepele tentang doa. Hari ini temanya adalah doa. Konteksnya doa. Kalau sampai ada orang percaya kepada Yesus nggak tahu berdoa dan tidak tahu berdoa, saya mau katakan itu bukan orang percaya. Wanita yang 12 tahun pendarahan bukan pengikut Yesus tapi percaya. Buktinya apa? Dikejar Yesus, berseru, berteriak. Bukti orang percaya ngomong. Katakan amin. Ngomong menggunakan mulutnya, bukan diam-diam. Gunakan mulut kita memuji Tuhan sepenuh hati dan sepenuh jiwa dan segenap kekuatan. Jangan sampai ketika mulut kita ini sudah tidak bisa difungsikan untuk bernyanyi, lalu kita ingin bernyanyi. Jangan ketika badan kita ini sudah lumpuh, sudah stroke, baru kita ingin memuji Tuhan. Tidak bisa. Kadang-kadang Tuhan tidak buka pintu untuk kedua kali. Selama ini kamu tidak mau dengan Tuhan Yesus, engkau akan bernyanyi apa? Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus yang lebih besar Tuhan kita. Lalu bagaimana itu jadi Yesus yang lebih besar Tuhan kita? Yesus yang ada pada diri kita. Bagaimana Yesus bisa ada pada diri kita kalau kita nggak mau berdoa, kalau kita nggak mau beribadah, kalau kita nggak mau berkomunikasi dengan Dia? Bagaimana Dia berdiam diri dalam diri kita? Saudara, nggak bisa. Sering kita lihat di foto-foto Yesus mengetok pintu. Siapa yang membuka pintu hatinya, aku akan masuk dan berdiam diri di rumah kita. Saya yakin Tuhan Yesus sering mengetuk pintu hati kita untuk beribadah, tapi kita keraskan hati. Banyak alasan, lagi malas, lagi kencong, lagi sakit gigi, terkilir rambutku. Membuat para pelayan-pelayan itu diberkati dan diurapi Tuhan. Kalaupun khotbahnya salah menurutmu, belum tentu itu dosa, karena cara pandang, cara penilaianmu belum mampu ke sana. Kalau ada dikatakan mungkin kalau ada mengalami masalah karena tidak bayar persepuluhan, pasti banyak yang marah. Padahal karena orang yang tidak sanggup menerima cara berpikir yang belum sanggup. Pasti ditanya, gimana tertulis? Kalau saya sakit karena tidak bayar perpuluhan, kalau saya kecelakaan karena tidak bayar perpuluhan, kalau kami bertengkar karena tidak bayar perpuluhan, gimana tertulis? Tertulisnya itu karena tidak bayar perpuluhan itu dikatakan pencuri. Pencuri itu damai? Damai? Kira-kira begitulah cara mengkaitkan. Begitu cara mengkaitkannya sekarang. Tetapi orang memang pandai membuat pertanyaan, mencari kelemahan. Dan hamba Tuhan tidak pernah bisa kalah menjawab pertanyaan. Jadi sekali kita balik dari khotbah, saya ingin lihat bagaimana cara Anda berkhotbah. Siapa Anda yang berkata tidak suka dengan khotbah saya? Mohon Anda jadi pengkhotbah dulu. Mohon Anda jadi pengkhotbah. Saya akan duduk diam mendengar. Aris mulai dari belajar khotbah di tempat ini, selalu saya mencatat khotbahnya. Saya tidak merasa di atas langit dan dia di bawah tanah. Nah, kalau ada kesalahan doktrin yang mencolok, paling di rumah, ku nasihati dan ku tegur. Siapapun berkhotbah, mau ibu gembala, mau siswi yang berkhotbah, saya catat. Karena firman itu benar, mungkin teknis menyampaikan ada kurang sempurna. Karena teknis menyampaikan itu ada faktor pengalaman, ada faktor pendidikan, ada faktor pengurapan Tuhan.